Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami, dosen kami Bapak Ayatullah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teman-teman semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada siang ini saya akan presentasikan mengenai kafalah, fikih muamalah kafalah. Kafalah yang akan kita bahas, yang pertama nanti kita bahas pengertian, kemudian landasan dasar hukumnya, landasan hukumnya mana, bagaimana hukum kafalah, nanti kita bahas. Kemudian syarat dan rukun, tentu dalam suatu akad kita butuh syarat, kita rukun. Kemudian jenis-jenisnya, wakalah itu ada berapa jenisnya. Kemudian penerapan kafalah dalam lembaga keuangan, bagaimana saat modern ini kafalah berperan. Kemudian hikmah dari kafalah. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai pengertian. Pengertian kafalah. Secara bahasa lughatan, kafalah secara bahasa artinya ad-dhamanu, menggabungkan. Ad-dhamanu menggabungkan, dan ad-dhamam jaminan, hamalah dan zamah tanggungan. Jadi kafalah secara bahasa bisa bermakna ad-dhamanu, bisa hamalah, bisa zamah. Ana domin, saya yang menanggung. Ana zaim, saya yang menanggung. Ana kafil, saya menanggung. Ana hamil, saya yang menanggung. Di dalam Quran tuh wa ana bihi zaim, Yusuf itu ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Pengantar Fikih Muamalah Diyauddin Juwaini. Kemudian secara istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin atau kafil. Jadi gini, jadi kafalah itu misalkan A punya hutang dengan B. Karena A itu bukan prestasi atau lalai atau meragukan kemampuan membayar utang tersebut, ya udah B biar bisa yakin itu butuh penjamin. Penjaminnya misalkan C. C ini disebut kafil. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi tanggungannya A ke B itu menjadi tanggungan berdua antara A dan C. Ya. Jadi tanggungannya A ke B menjadi tanggungan berdua antara A dan C. Ya, seperti itu ya. Itu seperti di bukunya Hendi Suhendi Fikih Muamalah. Kemudian pada asalnya kafalah adalah padanan dari dhaman yang dikenal dengan penjaminan, namun dalam perkembangannya bersamaan dengan ruang dan waktu yang berubah, pengertian itu menjadi berubah juga. Kafalah menjadi identik dengan kafalah bil wajhi atau personal guaransi atau jaminan diri, sementara dhaman lebih identik dengan jaminan dalam bentuk aset atau harta secara mutlak. Jadi begitu ya. Bisa difahami ya. Oke, lanjut. Syarat dan rukun kafalah. Syarat dan rukun kafalah. Ini saya ambilkan dari Fikih Sunnah Said Sabiq ya. Pertama, pihak penjamin atau penanggung atau kafil atau dhamin atau zaim
Ya, syaratnya, bagaimana syaratnya kafil? Pertama, harus dewasa, berakal sehat, harus balik atau dewasa, berakal sehat, berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Tentu kafil harus ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, tadi kan kafil. Yang kedua adalah pihak yang berhutang atau yang dijamin atau makful anhu, atau disebut asil atau disebut madmun anhu, dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga yaitu pihak yang berpiutang yang menerima jaminan atau makful lahu atau makfullah atau madmunlah, dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Kemudian yang D atau objek jaminan atau makful bih, madmun bih, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang asil, baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Jika dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau luzum yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, ya nilainya harus jelas, jumlah dan spesifikasinya, berarti harus detail ya, tidak bertentangan dengan syariat atau yang diharamkan tentu. Jangan, kita nggak boleh wa ta'awanu alal ismi wal udwan. Lanjutnya landasan hukum kafalah. Landasan hukum kafalah ini Al-Quran surat Yusuf ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya dan memperoleh bahan makanan, mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Ini ya, mahalus ayatnya wa ana bihi za'im, dan saya akan menjamin terhadapnya. Itu Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana dengan sunnahnya atau hadisnya? Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ariyatu al-mu'addatu waz-za'imu gharimu wad-dainu magdiyun. Barang pinjaman itu harus dikembalikan. Orang yang menjamin harus membayar jaminannya, dan hutang itu harus dibayar. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Disahihkan Albani dalam silsilah as-sahih nomor 610. Jadi dari sini landasan hukumnya kuat ya. Bisa dihukumi bahwasanya akad kafalah ini hukumnya mubah atau boleh. Dalilnya lengkap, Al-Quran ada, sunnah juga ada. Selanjutnya jenis-jenis kafalah. Jadi kafalah itu punya berapa jenis? Ada 5 jenis. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu apa sih 5 jenis tersebut? Yang pertama, kafalah bin nafas. Lalu apa sih kafalah bin nafas itu? Kafalah bin nafas merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri atau personal garansi atau personal garansi. Sebagai contoh, nah praktiknya seperti ini.
Dalam praktik perbankan, untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seorang atas pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Ya, prakteknya perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atas pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Itu namanya kafalah bin nafsi. Kemudian yang kedua ini kafalah bil mal, merupakan jaminan yang pembayaran barang atau pelunasan utang, ya. Kafalah yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya. Ini yang namanya kafalah bil mal. Tadi kafalah bin nafsi, kan kafalah bil mal. Selanjutnya kafalah bit taslim. Yang ketiga ini ya. Kafalah bit taslim. Apa sih kafalah bit taslim itu? Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa. Ya, biasanya kafalah taslim ini kafalah yang terjadi pada barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bekerja sama dengan perusahaan penyewa atau leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee kepada nasabah tersebut. Ya, ini kafalah bitaslim. Jadi prakteknya biasanya untuk barang yang disewa, ya, untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa. Ya, nah, jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee. Selanjutnya yang keempat, kafalah munajazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah munajazah adalah, ini contohnya adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini. Ini yang paling luas ya. Tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah munajazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan suatu akad jenis ini. Selanjutnya yang kelima adalah kafalah mu'alaqah. Apa sih kafalah mu'alaqah? Kafalah mu'alaqah adalah bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah munajazah. Jadi kafalah munajazah disederhanakan. Nah, penyederhanaan ini menjadi kafalah mu'alaqah. Baik boleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Jadi disyaratkan dengan waktu dan tujuan tertentu. Nah, taklek lah, maka disebut kafalah mu'alaqah. Selanjutnya adalah penerapan kafalah dalam lembaga keuangan. Nah, ini dari DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Penerapan kafalah dalam lembaga keuangan. Kafalah atau bank garansi
merupakan penjaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Dan bila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya, wan prestasi atau lalai, jaminan penanggungan dapat bersifat kebendaan seperti tanggungan dan jaminan fidusia serta jaminan perorangan personal garansi. Jaminan perorangan termasuk di dalamnya badan hukum, company garansi. Dalam praktek lembaga keuangan diberikan dalam bentuk bank garansi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991. Bank garansi yang diberikan suatu perbankan merupakan pernyataan tertulis guna meningkatkan diri kepada penerima jaminan apabila pada kemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau wan prestasi kepada penerima jaminan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh itu, dalam mekanisme bank garansi terdapat setidaknya tiga pihak yang saling terkait, yaitu 1. Bank sebagai penjamin. 2. Nasabah yang terjamin atas permintaannya. Selanjutnya, penerapan kafalah dalam lembaga keuangan. Bank atau lembaga keuangan dalam pemberian garansi biasanya meminta setoran sejumlah jaminan tertentu, sebagian atau seluruhnya dari total nilai objek yang dijaminkan. Dari pihak lembaga keuangan atau bank memungut biaya sebagai jualah atau fee dan biaya administrasi. Setelah pengertian syarat rukun landasan hukum, sekarang kita masuk ke hikmahnya. Lalu apa sih hikmahnya? Ini saya ambilkan dari Fiqhul Islami Syekh Wahbah Suhaili yang kitabnya ada 8 jilid tersebut ya. Hikmahnya yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong. Ya, karena yang satu biar tenang karena meminjamkan kepada orang yang orang tersebut wan prestasi, biar tenang maka butuh namanya kafil. Karena butuh kafil itu saling tolong menolong sama umat Islam. Tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, keamanan dan kenyamanan ya. Tentu kalau ada kafil tentu yang dipinjami itu lebih nyaman, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Suhaili mencatat hikmah tasyri' atau hikmah disyariatnya dari kafalah untuk memperkuat hak yang orang yang meminjam merealisasikan sifat tolong menolong kafil menolong orang yang pinjam tersebut, dan yang dipinjami juga tenang, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman supaya orang yang memiliki hak mendapat ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain dan benda yang dipinjam ya. Intinya itu agar orang yang meminjami itu bisa tenang karena ada yang menjamin, karena ada si kafil. Di situ juga terdapat unsur tolong menolong. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.